Halo Sobat Bisnis Kocok, Because You Know. Berjumpa lagi pada sesi Beda Buku kali ini. Pada sesi Beda Buku kali ini kita akan membahas buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Ini bukunya dari karya Dale Carnegie. Lebih tepatnya kita akan membahas pada bagian 2 bab 3 dengan subjudul Kalau Anda Tidak Melakukan Ini, Anda Akan Menuju ke Jalan Kesulitan. Sebelum kita mulai membahas bukunya, pertama-tama perkenalkan, saya Alex, saya ditemani dua rekan saya, ada Mbak Adele dan saya Devi. Oke, jadi pada bagian 2 bab 3 kita diajarkan bahwa nama adalah hal yang sangat penting bagi setiap individu dan penggunaan nama dengan benar dapat membangun hubungan yang lebih baik. Nah, itu menurut dari Dale Carnegie. Mungkin dari rekan-rekan saya bisa menambahkan apa yang bisa dirangkum dari bab 3 bagian 2 ini. Mungkin dari Mbak Adel terlebih dahulu. Karena masing-masing individu itu lebih tertarik sama diri sendiri gitu loh Mas. Jadi ketika orang lain menyebutkan nama kita dengan antusias gitu, kita jadi ikut terbawa antusiasnya gitu, jadi saling menghargai gitu. Oke, kalau dari Mbak Devi? Dari saya sama, nama itu bisa untuk sosial itu ya kita gimana kita menghargai satu sama lain gitu. Oke, jadi nama itu penting banget ya. Iya. Kita membangun hubungan dengan orang lain, sama berinteraksi sosial juga sangat baik. Kalau dari saya mungkin sangat penting ya nama itu. Yang pertama mungkin sama kayak tadi untuk membangun hubungan dengan orang lain. Terus itu nama juga saat kita menggunakan nama saat berbicara dengan orang lain itu menunjukkan bahwa diri kita itu lebih akrab dengan orang lain. Berikutnya mungkin kita akan membahas beberapa contoh cerita ya dari bagian 2 bab 3 di buku Dale Carnegie ini. Dimulai dari apa? Coba saya dulu. Oke, Mbak Devi dulu ya. Di sini ada sebuah cerita, yaitu ada namanya Levi. Dia itu memang seorang yang suka menghafal nama gitu Mas. Nah, dia itu mengunjungi seseorang dan seseorang itu mempunyai nama itu yang sulit gitu loh Namanya Mas. sulit, sulit untuk diingat ya. Namanya itu Nicodemus Papadopoulos. Nah, jadi si Levi ini sebelum dia ketemu sama Papadopoulos itu udah menghafalin dulu namanya. Dia sudah ngomongin ke dirinya sendiri supaya dia hafal, dan saat nanti dia ketemu sama si Papadopoulosnya ini bisa lancar gitu. Nah, dan setelah ketemu dia menyapa sama Papadopoulosnya itu dengan namanya tepat gitu. Terus belasan tahun dia hidup di situ belum pernah ada yang manggil dengan namanya yang tepat. Iya, yang tepat. Jadi gitu. dia cuma baru dia nih orang satu-satunya yang nyebutin namanya dengan benar. Iya, terus dia merasa kayak bangga, sedih, Terharu juga gitu ya. terharu gitu karena ada orang yang bisa manggil namanya dengan benar gitu. Oh, jadi itu selain untuk dirinya sendiri, itu bisa jadi sebuah pencapaian juga ya untuk orang yang Iya. nyebut namanya tadi ya. Satu-satunya soalnya dia kan. Iya. Oke. Nah, mungkin cerita berikutnya dari Mbak Adel. Boleh. Di sini tuh nggak hanya orang-orang biasa gitu ya yang menerapkan menyebutkan nama ketika lagi ngobrol gitu, tapi ada juga mantan presiden dari Amerika Serikat itu namanya Franklin D. Roosevelt. Oke. Itu, iya. Presiden Amerika. Iya, Amerika Serikat itu. Nah, dia itu juga ngapalin nama orang gitu, walaupun orangnya itu bukan seorang yang penting gitu bukan kedudukannya. pangkatnya. Itu dia tetap menghafalin gitu demi apa ya? Respeknya gitu loh sama orang lain gitu. Nah, walaupun orang itu kedudukannya rendah dibanding dia, itu dia tetap menyebutkan namanya dengan baik gitu. Jadi ketika orang disebutkan namanya gitu, dia merasa kayak wah, orang sebesar dia, seorang presiden menyebutkan namanya dengan benar gitu. Aku apa sih kayak butiran debu gitu. Kedudukannya di bawah jauh ya. Iya gitu. Tapi beliau sebagai presiden mengingat namaku gitu. Jadi rasanya kayak dihargai sama seorang presiden gitu.
Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan dari yang tadi ceritanya Mbak Adel itu yang Franklin D. Roosevelt presiden tuh, jadi dia kayaknya saat menyebutkan nama orang yang dengan peringkat atau jabatan yang lebih rendah di bawah dia, itu setidaknya orang yang disebutkan namanya itu memandang image-nya tuh jadi lebih baik seperti itu. Iya. Jadi merasa penting Merasa gitu. diakui juga. Iya. Oke, dari yang dari terakhir mungkin dari saya kesimpulan yang bisa diambil dari bagian bab 3 dari buku ini itu ada 5 ya dari saya. Yang pertama itu penggunaan nama seseorang dengan benar dan menghargainya adalah hal yang penting dalam interaksi sosial. Yang kedua adalah menggunakan nama seseorang dengan tepat, menunjukkan perhatian, tulus dan menghargai identitas individu tersebut. Yang ketiga, penggunaan nama yang tepat dapat membangun hubungan yang lebih baik dan memperkuat ikatan emosional antar individu. Yang keempat, mengingat dan menggunakan nama orang lain dengan sopan dan menghormati dapat menciptakan kesan positif pada orang yang kita ajak bicara. Dan yang terakhir, penggunaan nama seseorang adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita mengakui dan menghormati individu tersebut. Oke, mungkin yang terakhir dari kami dari Coach Shop Indonesia ingin memperkenalkan produk yang kami jual yang bisa membantu bisnis Anda semakin berkembang. Bisa dipromosikan dari teman-teman apa aja sih yang kita jual di Coach Shop Indonesia itu? Oke, mungkin dari printer ya, kita itu jual itu jadi ada printer kartu, printer yang bisa buat cetak kartu ID card, terus ada juga printer barcode, kemudian ada printer kasir, itu ada yang biasa, ada juga yang dot matrix. Terus ada juga scanner dengan berbagai tipe dan juga fungsinya pastinya. Terus ada juga apa dia itu customan ya? Ya, custom buat lanyard, terus kartu juga ada. Atau kalau teman-teman mau custom label, kita juga siap sedia gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman lagi nyari alat untuk identifikasi data kayak printer, terus scanner dan lain-lain, itu bisa langsung ke kami Coach Shop Indonesia. Gitu. Jangan lupa kunjungi kami di marketplace yang yang biasa digunakan oleh teman-teman. Ya, kita semua ada ya, Mas. Oke, ada semua dong, kita ada di seluruh cabang, Indonesia. seluruh Indonesia. Oke, baik, sebagai penutup saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Dadah.